Oke, untuk Anda yang ingin tahu seperti apa U-Bot, apa gunanya ya, dan bagaimana cara menggunakannya, akan saya sampaikan di dalam video ini. Yang pertama, saya ingin mengenalkan bahwa U-Bot adalah sebuah software yang memiliki fungsi eh, sebagai software untuk membuat bot. Software untuk membuat bot apa saja ya yang bisa dibuat oleh U-Bot? Jawabannya banyak sekali ya. Software yang bot yang bisa dibuat oleh U-Bot itu jumlahnya tak terbatas, alias tergantung daripada kemampuan Anda menggunakan U-Bot. Untuk pengguna U-Bot kebanyakan berasal dari mereka yang bekerja di dalam bidang internet marketing ya. Itu sudah pasti. Eh, jadi siapapun Anda yang kerap berhubungan dengan penjualan online atau internet marketing, pemasaran melalui internet, maka Anda eh, perlu untuk menggunakan U-Bot atau perlu untuk membeli U-Bot. U-Bot itu tidak terbatas pada software untuk urusan search engine optimization ya. Tidak. Jadi fungsi U-Bot itu bisa kita fungsikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ah, Mungkin yang jadi masalah di sini adalah harganya yang cukup mahal. Tapi kalau penghasilan Anda dari dunia online eh, cukup besar, jadi tidak ada salahnya untuk menggunakan atau membeli U-Bot Studio. Bagi yang berminat, Anda bisa menghubungi saya ya, yang berminat untuk membeli U-Bot atau memiliki U-Bot atau ingin belajar U-Bot, kursus U-Bot, Anda bisa menghubungi saya. Yang ingin saya perkenalkan di sini adalah saya menggunakan U-Bot Stealth ya. Ini adalah keluaran paling terbaru dari U-Bot Studio. Saya menggunakan lisensi Developer Edition. Anda bisa lihat di sini about versinya 5.9.8 yang sekarang Anda lihat sekarang ini versi terbaru. Kemudian cek for update, software update ya, release session, semuanya update. Di dalam U-Bot terdapat beberapa pilihan menu ya, seperti yang Anda lihat di atas. Diawali dengan menu file normal. Semua software pasti memiliki menu file. Menu file ini seperti new, open folder, save as, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu compile. Menu compile ini adalah menu atau option ya, compilation option atau fitur compile. Ya, ini setelah kita berhasil membuat bot, maka kita akan merubahnya menjadi execution file atau exe ya, file.exe, yang mana file exe tersebut adalah compilan daripada bot yang telah kita buat di sini. Cara menggunakan U-Bot sangat gampang ya. Siapapun bisa. Anda tidak perlu sekolah tinggi, tidak perlu sampai S1, S2, S3, itu tidak perlu. Sepanjang Anda memahami ya, sepanjang Anda memahami basic daripada HTML, Anda pasti bisa menggunakan U-Bot. Cara menggunakan U-Bot bukan berarti atau kita harus mengerti tentang pengkodingan, bahasa coding itu tidak perlu di U-Bot. Asal Anda tahu apa yang ingin Anda inginkan, terus Anda tahu bagaimana caranya, Anda tidak perlu untuk menulis coding layaknya seorang programmer. Kemudian di menu selanjutnya adalah menu edit. Menu edit ini collapse all, collapse top level, nanti akan saya terangkan fungsinya apa. Kemudian view, toolbox ya, ya seperti di sini, toolbox ada di sini. Toolbox, Control T, bot bank. Bot bank ini adalah
kumpulan daripada bot yang sudah dibuat oleh dari tim bot developer ya, atau bot yang telah dibuat dan kemudian di-share di dalam menu ini, public bot banks ya. Jadi kalau Anda telah berhasil membuat bot, kemudian Anda share, kemudian bot Anda akan muncul di sini. Di website Advanced Extend Math ini mungkin ini adalah tambahan parameter tambahan kalau Anda berlangganan bot secara ini bulanan. Kemudian view toolbox ya, ini toolbox namanya. Comment ada dua sebenarnya, ada dua, comment dan parameter ya. Comment di sini adalah seperti itu, Anda tinggal drag drop, navigate, terdiri dari beberapa pilihan, ada browser comment, UI comment, developer comment, setting comment, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya tentang comment dan parameter Ubot Studio, Anda bisa mengunjungi situsnya di sini. Anda bisa melihat beberapa fungsi daripada Ubot Studio ya, tentang fitur-fiturnya dari sini. Sebagai contoh, Anda ingin tahu misalkan navigate itu apa, Anda klik kunjungi wiki.ubotstudio, kemudian Anda klik di sini navigate misalkan. Nah, ini ada keterangannya di sini, navigate this command navigate the browser to specific URL, seperti itu. Kemudian ada parameter juga di sini ya. Parameter ini adalah untuk menentukan daripada tasking value daripada command yang telah di drag ke sini, drag drop ke sini. Ya, kemudian debugger ini adalah untuk melihat proses bagaimana sebuah script Ubot itu bekerja. Kemudian ada lagi regek editor ya. Kalau Anda berhubungan dengan regek, Anda bisa menggunakan ini seperti itu. Saya Jojon ya, ini match ini ada fungsi daripada regek editor untuk karena selain drag drop ya menggunakan sistem browser, kadang juga kita memerlukan regular expression untuk menentukan atau untuk mempermudah kita dalam membuat bot. Selain regek atau regular expression, Anda juga bisa menggunakan XPath ya. XPath yang mana fungsinya adalah sama seperti regex, regular expression. Kemudian UI editor untuk khusus untuk developer edition, maka dilengkapi dengan UI editor. Fungsinya adalah untuk membuat tampilan bot yang telah kita buat menjadi terlihat lebih profesional ya. Nah, kemudian ada lagi di sini scheduler ya. Ini juga bisa kita nanti dibuat schedule, kapan kita mau menjalankan, kapan kita mau berhenti, kapan kita mau mulai lagi, berdasarkan tasking yang telah kita buat. Ini pun ada syntax editor, anonyms ya, itu syntax di sini ada di sini. Kemudian web inspector, kalau Anda mengunjungi ya, ini inspektor daripada Ubot Studio ini. Anda bisa lihat di sini web inspector. Jadi lengkap sekali ya penggunaan bot. Kemudian untuk bot ini adalah untuk hal ini berhubungan dengan penggunaan table command. Jadi buat Anda ingin
di delimiter itu menggunakan apa, terserah Anda yang akan masukkan di dalam kotak ini. Kemudian tools captcha service ya. Kalau Anda menggunakan GSA, Anda bisa klik ini. Anda menggunakan .by captcha, Anda bisa klik ini. Jadi kalau masukkan di sini kodenya apa ya, username dan password, login ke by captcha. Kemudian option seperti biasa, bot bank. Kalau Anda ingin mengupload bot bank, Anda bisa menggunakan fitur ini. Default form ya, ini pun berhubungan dengan data pribadi Anda. Jadi kalau Anda simpan di sini, maka ketika kita melakukan pendaftaran menggunakan U-Bot, maka datanya akan diambil dari sini. Kemudian ada lagi di sini tools plugin ya. Plugin ini adalah tambahan untuk U-Bot ya. Jadi kalau Anda menggunakan U-Bot, Anda dapat membeli plugin atau menggunakan plugin yang secara gratis. Fungsi plugin ini adalah untuk melengkapi daripada fungsi-fungsi U-Bot yang tidak ada di dalam toolbox ini, command dan parameter. Dengan bantuan plugin ini, maka proses kita dalam membuat bot akan menjadi bertambah semakin mudah ya. Oke, selanjutnya adalah saya ingin memberikan gambaran bagaimana cara U-Bot bekerja. Jadi yang harus Anda ketahui bahwa U-Bot itu adalah software untuk membuat bot, yang mana fungsi bot yang telah kita buat itu ya akan berjalan secara otomatis ketika kita menekan tombol run atau ketika kita menekan tombol yang berfungsi untuk menjalankan bot. Sebagai contoh, saya akan coba memberikan Anda semacam gambaran tentang U-Bot. Kita tunggu ke google.co.id ya, kita klik run, maka browser akan langsung menuju ke URL yang telah kita masukkan ke sini ya. Saya akan coba dulu size. Saya bisa pakai white ya, bisa juga pakai white for element, bisa juga menggunakan white for browser, even everything load. Setelah semuanya load, baru kita memasukkan perintah selanjutnya seperti type tag U-Bot Studio seperti itu. Dan kita kasih save lagi di sini. Setelah menunggu 1 menit, maka dia akan kita perintahkan untuk mengklik tombol button. Oke, kita coba cek run di sini. Perhatikan, menunggu 1 menit, menunggu logo, menunggu setelah loading, kita ketik masuk ke klik tombol button. Nah, seperti ini. Inilah fungsi daripada U-Bot. Kemudian dalam U-Bot pun terdapat command loop ya, loop command ya. Berapa kali kita ingin melakukan loop itu adalah perintah untuk melakukan sebuah tasking secara berulang-ulang. Kita taruh 3 misalkan di sini, semuanya kita masukkan ke dalam looping ya. Kita white dulu di sini, kita kasih random misalkan biar lebih natural. Random maksimalnya 3, maksimalnya 5 seperti itu. Kita kasih alert di sini. Lagi nunggu nih bos. Sekarang kita klik run. Nah, lihat tasking 1
Ya, alert masuk ke sini, wait, random, dia akan kembali lagi ke google.co.id. Dia akan mengulangi lagi tasking yang telah kita buat sebelumnya. Seperti itu ya. Ini adalah salah satu fungsi daripada U-Bot. Dari gambaran ini Anda bisa mengambil sebuah ide, berarti Anda bisa melakukan berbagai macam kegiatan ya, bermacam task untuk mempermudah Anda dalam mengerjakan pengoptimasian website atau mengerjakan hal-hal yang lainnya. Kemudian U-Bot pun bisa kita buat untuk melakukan submission ya, submission. Sebagai contoh saya akan coba membuat U-Bot menggunakan membuat U-Bot blok komentar ya. Saya ambil contoh, navigate, kita navigatekan ke sini, wait for browser event, klik run. Oke, nah kita sudah masuk ke target website. Kita contohkan, misalkan kita ketik nama di sini, wait for everything load. Kalau kurang kita tambahkan juga 3 detik, misalkan di sini. Masukkan nama, Anda bisa spin juga nama di sini. Spin ya, kalau Anda ingin menggunakan spin. Acong, acing, ucing, ceng. Klik di sini, tes, acing ya. Websitenya pun bisa kita spin di sini. acing-ucing-ucong.com. Kita coba contoh, kemudian Anda bisa kasih komentar, copy lagi dari atas, kita kasih komentar sping, URL-nya acing.com, uceng ya. Was here to write comment for Yah ya. Kita tes. Kemudian untuk captcha kita kasih type tag di sini, kode apa captcha ini itu apa yang kita masukkan di sini, yaitu berupa captcha. Solve captcha dari mana? Dari sini. Lalu kita tes di sini, run. Captcha-nya sudah muncul di sini ya. Perhatikan 4E A318 masuk. Lalu kita kasih wait ya, kita kasih wait biar nggak terlalu cepat. Oke, kita tes run. Kesini lalu masuk ke menunggu 3 detik, type tag, nama komentar, captcha sama ya, 3000C6, lalu kita klik tombol kirim. Oke, kita tes. Kita tes lagi. Ini captcha-nya 2A DE F5. Komentar kita sudah masuk, Anda bisa lihat di bagian bawah. Uceng. Sorry. Dan kalau kita lihat debugger di sini ya, debugger select all, tidak debuggernya tidak masuk ke sini karena kita tidak menggunakan variabel di sini. Kalau kita menggunakan variabel, misalkan set
oncom, maka variabelnya akan muncul di sini, oncom. Nah, kita klik run, akan mengisi oncom ya. Kita tidak menggunakan variabel, jadi variabelnya tidak muncul di sini. Itu adalah salah satu contoh bagaimana U-bot membuat salah satu bot untuk melakukan scraping, untuk melakukan submission black komentar. Kemudian kita juga bisa membuat bot untuk scraping konten, misalkan seperti itu. Kita klik set di sini, kita taruh title. Ini yang lebih gampang ya, pakai ini ya, title. Jangan lupa dinavigatekan dulu, wait, taruh 3 4 detik. Lihat di sini, stop biar kita bisa lihat bagaimana prosesnya. Klik run. Oke, secara otomatis U-bot akan mengambil title di sini. Nah, atau Anda juga bisa klik di sini kalau mau scrap artikelnya. Mungkin kita pakai scrap attribute, mungkin bisa. Inner text mungkin bisa ya, kita tes dulu, kita save dulu ini, tes ya. Ini adalah artikel yang telah kita scrap. Kemudian kita simpan, misalkan save to file, simpan di sini, namanya .txt, nama filenya. Apa yang ingin kita save, title. Kemudian di bawah title adalah konten, kita kasih new line dulu di sini. Kemudian kita masukkan tes ya, maka akan muncul di sini folder ini. Kalau kita klik run, Anda perhatikan di sini ya, ini artikel yang telah kita scrap. Testing ya. Ini adalah salah satu fungsi daripada U-bot. Ini untuk melakukan scraping artikel, scraping konten. Kemudian ada beberapa tutorial lagi yang akan saya sampaikan mungkin di waktu yang akan datang ya. Mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk membuat video karena pekerjaan juga sedang menumpuk. Jadi doakan saja, mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi yang menarik tentang U-bot Studio. Demikian dan selamat mencoba.